Nama Anies Baswedan dan Sandiaga Uno belakangan tengah menjadi buah bibir. Hal ini terjadi setelah terungkap adanya utang piutang antara Anies dan Sandi, tepatnya ketika menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Utang piutang ini diungkapkan oleh mantan tim sukses Anies dan Sandi, Erwin Aksa. Awalnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan ada perjanjian antara Anies dan Sandi menjelang Pilgub DKI Jakarta. Menurut Erwin, perjanjian antara dua orang yang akhirnya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur itu berkaitan dengan utang piutang. Erwin menyebut bahwa Sandi memberikan utang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mengaku ikut menyusun perjanjian tersebut bersama kuasa hukum Sandi, yakni Rikrik Rizkiana. Selain soal utang piutang, Erwin menyebut perjanjian yang diteken Anies dan Sandi juga terkait pembagian tugas dan kerja sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Perwakilan tim kecil Anies, Hendri Satrio menyebut Anies akan mengembalikan utang kepada Sandi apabila kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Sebaliknya, jika menang, utang tersebut dianggap selesai. Ia menegaskan bahwa perjanjian itu bukan bersifat sudah lunas, tetapi selesai. Sebab Anies tak usah membayar apa-apa kepada Sandi lantaran berhasil mendudukan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat dalam kontestasi. Ia pun menyebut bentuk perjanjian Anies Sandi itu sebagai budaya baru dalam pilkada. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan perjanjian utang antara Anies dan Sandi bukan konsumsi publik. Dasko menjelaskan perjanjian itu merupakan perjanjian antara mereka saja, sehingga mereka pula yang harus menyelesaikan persoalan tersebut. Di sisi lain, Sandi enggan berpolemik atas utang piutang dan memilih untuk tidak memperpanjang hal tersebut. Sandi menyebut hal-hal seperti itu justru bisa memecah belah hubungan antara dirinya dan Anies Baswedan. Sandi menjelaskan kontestasi demokrasi harus tetap berjalan dengan penuh sukacita. Menurutnya, pertemanan dan persahabatan yang selama ini terbangun harus tetap dijaga. Maka dari itu, Sandi berharap pihak-pihak lain juga menyambut kontestasi demokrasi yang akan dihadapi secara positif.